FIP ya di sinetron atau di apa gitu. Film Bu. Di drama gitu. Iya, di TV. Nah, DFib ini adalah alat pacu jantung. Kenapa disebut alat pacu jantung? Karena kita itu mengubah EKG atau kelistrikan jantung dengan memberikan listrik lewat DFib ini. Nah, kita membahasnya hanya sebatas bagian-bagiannya dan juga cara penggunaan. Besok lebih lanjut lagi kita pelajari di kegawat darurat. Semester berapa sih? Baru masuk. Oh, baru masuk ya? Oh ya. Kating. Oke. Nah, DFib ini ada dua. Yang pertama manual, yang kedua adalah Auto. AED, automatic. Ini yang manual atau yang automatic? Automatic. Yang manual. Jadi ini yang manual. Kalau yang automatic itu bentuknya dia nggak pad seperti ini, tapi dia adalah tempelan seperti elektroda tapi besar. Kalau yang automatic kita tidak usah mengatur berapa joule yang diberikan, dia sudah menyesuaikan dengan kebutuhan listrik pada pasien atau mau berapa joule itu nanti sudah otomatis karena dia automatic. Kalau yang ini manual. Nah, yang manual ini pun ada dua jenisnya. Yang pertama yang monofasik. Yang monofasik itu energinya sampai dengan 360. Ini namanya DFib manual monofasik. Kalau yang bifasik ini nanti maksimal dia 200 atau 220. Itu namanya yang bifasik. Tapi kalau di rumah sakit itu biasanya dia yang manual monofasik karena dia akan memberikan kejut listriknya paling maksimal. Nah, ini yang paling sering ditemukan di rumah sakit atau paling sering digunakan yang ini. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan DFib manual ini ada kriteria khusus. Penggunaan DFib ini ada kriteria khusus, tidak boleh digunakan pada sembarang pasien atau misal pasien henti jantung, henti napas, terus semua di DFib, tidak seperti itu. Jadi DFib ini hanya boleh digunakan oleh pasien yang henti nafas, henti jantung, tapi gambaran EKG-nya VT-VF. VT-VF itu ventricle tachycardia dan ventricle fibrilasi. Hanya boleh itu. Selain itu nggak boleh. Misal kalau di sinetron itu ada yang namanya asistol. Asistol itu garis lurus. Ya. Itu kan sebenarnya nggak boleh dia di DFib. Dia harusnya di CPR atau RJP. Tapi kalau di sinetron kan kalau udah garis lurus malah di DFib ya. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Jadi harusnya dia di CPR. Yang boleh DFib hanya VT-VF itu ya, ventricle tachycardia dan ventricle fibrilasi. Besok kalau sudah belajar EKG abnormal itu akan ada gambarannya seperti apa gitu. Nah, untuk bagian-bagiannya kita harus tahu bagian-bagian dari DFib manual ini. Kita mulai dari off. Monitor. Ke monitor dulu. Kenapa ke monitor dulu? Kan tadi kita supaya tahu pasien ini butuh DFib atau tidak itu harus tahu EKG-nya. Jadi kita buka monitor. Nah, di monitor ini baru kita EKG. EKG-nya dengan EKG yang 5 lead. 5 lead. Bukan yang EKG yang 12 lead ya, yang pakai ekstremitas 5 lead. 5 lead ini pemasangannya sudah tahu belum yang 5 lead? Belum. Ini warnanya nanti seperti kayak ekstremitas, merah, kuning, hijau, hitam. Yang tengah putih seperti itu. Jadi hanya merah, kuning, hijau, hitam, putih seperti itu yang 5 lead. Nah, setelah teman-teman tahu gambaran EKG-nya, oh misal pasien tadi di jalan Godean, pos kecelakaan, henti jantung, henti nafas, terus teman-teman selama perjalanan itu di CPR dulu sampai rumah sakit. Kan nggak tahu ya itu tadi asistol atau VT-VF. Terus teman-teman pasang ini, setelah terpasang
lakukan RDV. David seperti itu. Nah, kalau sudah monitor nih, sudah EKG-nya VTVF, teman-teman bisa record. Di sini kalau record nanti akan muncul print hasilnya. Kalau sudah muncul hasilnya, terus pindahkan ke manual David. Kalau misal teman-teman ini kan ada AED, kalau misal kalian pindah seperti ini, ini dia akan warning kalau connect patch cable, karena kabelnya atau patchnya bukan yang ini, jadi dia akan tidak cocok untuk AED kecuali kita punya patch terus dipasang di sini bisa, tapi kan ini manual yang terpasang, jadi dia nanti akan bunyi terus. Oke, terus kita pindah ke manual David. Nah, tadi bagian-bagiannya ada EKG. Terus ini ada apa namanya? Pedal untuk di David. Nah, nanti pedal ini diletakkan di mana? Ini Dada, Bu. gambarnya. Dada kiri kanan. No. Penggunaan David ini enggak sejajar ya nanti. Nanti diletakkannya di sternum dan apex. Ini sudah ada gambarnya. Jadi yang tangan kiri nanti di sternum, yang kanan di apex. Kanannya kita ya, bukan kanan pasien ya. Kalau kanan pasien berarti sternum sama apex. Itu. Ini namanya pedal. Oke, pedal sudah diletakkan di tempatnya. Terus ada menu-menunya tadi record. Terus ini alarm pause. Alarm pause ini misal tadi ada VTVF, teman-teman mau mount silent, itu bisa di alarm silent. Even ini untuk melihat tadi misal sudah melakukan David berapa kali. Untuk lihat historinya nanti bisa dipencet di event. Lalu untuk menunya ini untuk mengganti menu-menu di sini, tapi saran dari saya nggak usah diganti-ganti, nanti nggak bisa ngaturnya, itu kan lebih susah gitu. Nah, terus energi select ini untuk mengatur berapa energi yang diberikan untuk pasien David. Jadi energi ini kan mulai dari 1. Biasanya diberikannya awal 100 dulu. Misal 100 sudah diberikan David, dilihat di EKG-nya, masih VTVF, dinaikkan 150. Misal masih VTVF, kita naikkan 170, ternyata masih 200, kita naikkan 300, masih berarti kita ke 360 maksimal 360 seperti itu. Terus untuk cara penggunaannya ya, penutupannya itu. Nah, cara penggunaannya adalah kita pastikan tadi ya, pasien itu EKG-nya apa? VTVF. Setelah VTVF kita pilih energinya, kita pakai 100 dulu. Setelah itu kita gunakan gel biasa ya, gel untuk EKG itu juga bisa. Setelah digunakan gel, diratakan, kita letakkan di bagian apa tadi? Sternum sama apex. Sternum dan juga apex. Nah, ini kan sudah saya pilih nih energinya 100. Kita harus charge dulu. Charge-nya ini, tombol kuning ini charge atau di layar. Tapi kalau di layar kan susah ya, misal pegang gini terus pencet ini kan susah. Kalau sudah ada yang mudah, kenapa yang susah? Yang mudah saja. Lalu misal saya mau David, tapi saya minta tolong yang lain, Mbak tolong pencetkan, itu jangan, tidak boleh, nanti takutnya membahayakan. Misal jolnya udah ngisi, teman-teman yang megang itu salah mencet shock, nah kan bisa berbahaya bagi yang megang ini, seperti itu. Nah, misal sudah siap, pasien sudah siap, sudah diisi listrik, udah energinya sudah dipilih, terus di charge. Nah, ini ngisi energi. Terus do not touch pasien, press shift button, berarti jangan menyentuh pasien. Lalu tekankan ini ke tubuh pasien tadi ya, di sternum dan apex. Nah, misal ini pasien seperti ini, terus teman-teman bilang bisa, saya siap, semua siap, itu bisa. Atau eye clear itu sambil lihat, saya nggak boleh nyentuh pasien dan bed, eye clear.
You clear berarti kita sambil lihat teman kita itu masih ada yang nyentuh bed nggak. I clear, you clear, everybody clear, dilihat. Terus teman-teman jawab clear, berarti kalian sudah tidak ada, baru di shock. Tuh. Nah setelah di shock, dirapikan lalu diberikan tindakan RJP. Saat kalian memberikan shock seperti ini diberi tekanan kurang lebih 10 kilo, jadi bebannya agak ditekan gitu ya. Itu untuk DFib. Besok dipelajari lagi saat kuliah kegawatan. Oke, ada yang ditanyakan dari materi ini? Oke. Kenapa itu perawat-perawat semuanya harus menjauhi bed pasien? Oke. Nah ini kan kita tahu ya, kita memberikan energi listrik ya Mbak. Jadi kita nggak tahu bed ini perantara listrik, ini kan logam. Nah takutnya dia nanti mengenai orang-orang di sekitarnya kalau kita pegang. Seperti EKG aja dia yang tidak ada kelistrikan itu bisa menyebabkan misal harus copot logam dan lain-lain. Nah itu kan selain mengganggu bacaan EKG juga nanti bisa membahayakan, apalagi ini yang listrik. Jadi listrik ini kayak kita kesetrum biasa itu Mbak. Itu. Jadi tetap harus dihindari, apalagi ini kan stainless, besi-besi seperti ini juga dapat menghantarkan listrik. Gitu. Jangan lupa gelnya harus diberikan karena nanti bisa menyebabkan apa? Luka bakar kalau tidak menggunakan gel. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Bu, tadi tuh lid yang 5 lid itu dipasang dulu ke pasien. Baru kita pakai yang itu. Jadi kan tadi kan dimonitor dulu. Dipasang dulu lidnya, baru kita lihat monitornya. Oh, ternyata VT-VF. Baru kita EKG, DFib-nya oh udah ketahuan tadi VT-VF, baru kita pindah ke manual DFib. Nanti pas pemasangannya kali ini nggak dicopot? Nggak usah dicopot. Nggak mengganggu? Nggak mengganggu. Jadi tetap harus EKG. Jangan sampai nanti kalian copot, terus kalian lihat layarnya mau lihat masih VT-VF nggak ya? Oh ternyata udah nggak VT-VF, tapi kalian DFib terus karena kalian nggak lihat layar EKG-nya gitu. Jadi tetap itu nggak apa-apa, tetap bisa dilakukan. Gitu. Untuk energinya tadi mulai dari yang terkecil ya, bisa 100, 150, 200 sampai 360 gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ibu, itu penggunaan gelnya tiap kan pertama tuh 100, itu langsung diberikan gel kan? Nah kalau misal tambahan energi itu dikasih gel lagi atau Nggak usah. Kalau kira-kira sudah kering, sudah beberapa kali sudah berapa kali memberikan DFib baru nanti diberikan lagi. Nah, pemberian DFib ini nggak melulu misal VT-VF terus diberikan DFib terus enggak ya. Misal teman-teman udah memberikan DFib pada VT-VF kan ada gambaran ya. Misal setelah diberikan DFib malah jadi asistol, jadi garis lurus, atau PEA itu garis lurus tapi masih ada kelistrikan sedikit. Itu apa yang dilakukan? Tetap DFib atau apa? Ganti RJP. Jadi langsung ganti RJP. Begitu pula kalau pasien di awal itu asistol atau PEA jadi garis lurus, setelah di RJP dia kan terpasang EKG terus ya, setelah di RJP kok malah berubah jadi VT-VF, kalian harus DFib seperti itu gitu, ritmenya seperti itu. Jadi pasien masuk, kalian EKG, VT-VF, terus di DFib. Setelah DFib itu nggak langsung DFib lagi, tapi RJP dulu 2 menit, setelah 2 menit baru diberikan obat amiodaron, efedrin, epinefrin, baru nanti kalau masih VT-VF di DFib lagi, di RJP lagi, obat lagi, muter siklusnya seperti itu. Besok digadar ya, belajar kalian RJP itu. Udah, dan kita tanyakan lagi. Cepet sih kalau DFib tuh. Selesai. Oke. Nanti minta rekaman temennya ya, itu yang baru datang ya.